Oke, akhirnya kita kembali lagi untuk ngebahas tentang hal-hal menarik dari autor-autor ternama. Untuk konten kali ini aku bakal fokuskan sama autor-autor masa kini dulu. Tentunya biar agak relevan gitulah ya buat kalian. Oke, langsung aja kita mulai. Spy Family Tatsuya Endo. Nggak usah dijelasin lah ya dia ini siapa. Soalnya hampir setengah jagat raya saat ini tuh sedang hype-hypenya sama karakter dari Spy Family, terutama bocil kematian berambut pink ini. Salah satu hal menarik yang aku lihat dari Tatsuya Endo ini, dia ini adalah orang yang memiliki ketertarikan lebih dengan bulan. Ya, bulan. Hampir semua cerita yang ia buat selalu terkonsep pada beberapa waktu yang terjadi pada bumi. Seperti contoh, Anya kehilangan kekuatannya pada bulan purnama. Karya-karya sebelumnya juga seperti GK Bijin juga meliputi cerita klan kerajaan bulan. Terus juga ada karya lainnya seperti Shinho Yugi, itu juga menceritakan perburuan dari permaisuri bulan. Bahkan profilnya si Tatsuya Endo sendiri ini bergambarkan bulan. Ini juga menjadi jawaban gitu ya, kenapa nama karakter-karakter yang ia buat ini sangat berdekatan dengan istilah-istilah waktu di bumi, seperti Twilight, Yor, dan Nightfall. Yofukashi no Uta Kotoyama. Belakangan ini series ini lagi banyak diikuti banyak orang gitu. Mungkin karena komedinya lucu atau mungkin konsep ceritanya menarik. Memang kalau kita bicarain soal Yofukashi no Uta, cerita ini sangat terkonsep dengan keadaan kota saat malam hari. Penekanan suasana dan keadaan sangat terlihat sunyi dan senyap. Tapi memang itu yang ingin diberikan Kotoyama kepada penonton, suasana malam hari. Tapi dari semua ini aku jadi sedikit penasaran. Selain menekan malam hari, ada juga style nyentrik dari Nazuna Nanakusa. Dan autornya sendiri menjelaskan jika dirinya adalah orang emo. Makanya cerita ini punya penekanan malam yang sangat sunyi sekaligus pakaian nyentrik ditambah lagi dengan gaya komedi yang kasar. Berarti autornya ini tahu MCR nih, satu golongan sama aku nih. Hataraku mau sama Satoshi Wagahara. Animenya lagi ongoing saat ini, tapi kita nggak bakal bahas seriesnya. Yang kita bahas kali ini adalah autornya, yaitu Satoshi Wagahara. Autor ini cukup menarik dalam kisahnya sebagai novelis karena dia sendiri ini pernah mengaku jika dirinya tidak bisa membaca hingga kelas 4 SD. Tapi siapa sangka gitu kan jika sekarang menjadi novelis. Itu berkat kakeknya yang mencoba mengajarinya membaca dengan cara membelikan semua volume novel Dragon Quest. Dan dari situ dia tidak hanya bisa membaca tapi juga menemukan passionnya sebagai penulis. Dan menariknya dari semua hal itu ia memutuskan untuk membuat sebuah novel sambil bekerja part-time untuk mencukupi kebutuhannya. Dan ketika dia menulis, dia sadar jika dirinya tidak memiliki pengalaman lebih dalam industri novel. Tapi dia memiliki pengalaman bertahun-tahun dari kerja part-time-nya di sebuah restoran. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa Satoshi Wagahara ini membuat sebuah novel berjudul Hataraku Mau Sama, yang mana ia menjadikan Raja Iblis menjadi pekerja part-time di restoran. Siapa sangka juga kalau novelnya yang dia buat ini bakal ramai dan dinikmati banyak orang. Komi-san bla 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 bla, ya panjang seriesnya, dibuat oleh Tomohito Oda. Walaupun namanya sama-sama Oda, tapi yang ini bukan Oda yang buat series One Piece ya. Respect banget dengan Tomohito Oda karena dia ini mau bertahan dalam dunia seniman. Dan akhirnya dia berhasil menciptakan karya populer yaitu Komi-san. Awalnya dia ini adalah seniman yang menyukai gaya cerita-cerita pertempuran. Tapi sayangnya karya-karya miliknya ini yang bercerita tentang pertempuran ditolak oleh Shonen Jump dan dianggap membosankan. Tapi di sisi lain ada seorang seniman besar yang mendukung karyanya yaitu Gosho Aoyama. Karena tolakan dan dukungan, ia mulai mencoba mencari gaya menarik dari gambarnya, sehingga dia memutuskan untuk masuk ke dalam cerita komedi romantis. Tapi semua itu bisa dibilang butuh waktu yang sangat lama, karena dia harus transisi dari gaya cerita action ke romance. Komi-san ini adalah salah satu bentuk karya yang berhasil dia implementasikan. Coba deh kalian lihat karyanya Tomohito Oda sebelum Komi-san, seperti contoh one shot-nya yang ini. Kesannya bukan malah romance gitu, malah ngeri gitu kan ya. Tapi pada akhirnya kita tahu sendiri kalau dia sukses dengan seriesnya yaitu Komi-san. Kobayashi-san dari Kurukyo Shinja, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Kulkyo Shinja. Agak kesel banget soalnya nama pena autor ini tuh sulit banget buat dibaca. Oke, pecinta slice of life dengan elemen moe-moe kawaii nggak mungkin nggak kenal Kobayashi-san. Ini series ini juga terhitung sangat populer, apalagi kalau bocil kamui muncul gitu kan ya. Kalau kita ngomongin autornya, dia ini dulu sangat fokus berorientasi pada cerita romance cowok cewek.
Tapi perlahan selera dia ini mulai berubah ke arah Yuri atau cerita persahabatan perempuan. Yang lebih menarik dari itu, autor dari series Kobayashi-san menyebutkan jika dirinya adalah penulis dengan selera kuat untuk menggambar opai besar. Memang sangat terlihat banget ya. Dan hampir semua karyanya selalu ada gadis dengan opai besar. Bahkan dia bilang sendiri kalau dia ini kadang-kadang gambar karakter dengan opai yang melebihi 100 cm. Akhirnya aku ketemu alasannya gitu ya. Tapi kalau kita lihat, karya-karya yang dimiliki sama autor dari Kobayashi-san selalu meliputi nama-nama dewa atau mitologi dunia. Dan elemen ini dicampur dengan gaya moe Jepang. Contoh aja nih, seperti karyanya yang bernama Peach Boy Riverside. Nah, jelas banget tuh, referensinya udah jelas banget dari Momotaro. Atau Heion Seidai no Ida Tentachi, itu juga cerita dewa pelindung dari Buddhis. Ini juga berlaku seperti Kobayashi-san, seperti nama Tohru yang artinya dewa Thor, Kamui dewa mitologi Ainu, Lukoa referensi dari dewa langit Aztec, dan lain-lain. Di balik opai besar ada selipan mitologi sejarah yang tersimpan. Oke, jadi itu dia hal-hal menarik dari autor ternama di Jepang. Tapi kali ini aku khususkan untuk seri-series masa kini dulu. Kira-kira next kita bakal kupas hal-hal menarik dari autor siapa lagi? Coba tulis aja di komen. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video yang selanjutnya. Aku Jen, bye-bye.